Hai guys, di sini aku cuma mau berbagi dan juga sebagai saran aja. Di sini ceritanya orang tua aku tuh kehilangan handphone dan beliau tuh menangis. Dan gue sengaja ngambil video ini tanpa sepengetahuan beliau buat kenang-kenangan aku gitu. Jadi beliau menangis gara-gara handphonenya hilang dan beliau juga ngerasa nggak enak kalau aku marah gara-gara handphonenya itu gitu. Itu handphonenya jatuh tadi mana saat ada acara gitu. Jadi beliau juga nggak ngomong, cuman kayak aku punya firasat di hari yang sama aku telepon gitu, aku nelpon beliau cerita gitu guys. Tapi walaupun beliau mikirin handphonenya itu, aku tetap berusaha ngibur biar ketawa, biar sedihnya itu hilang gitu guys. Karena buat aku walaupun handphonenya hilang, buat aku nggak apa-apa, masih bisa beli yang baru gitu kata aku. Tapi beliau merasa nggak enak, mungkin karena beliau juga baru beli sesuatu. Nah di sini tuh beliau cerita kalau aku belum bisa pulang gara-gara corona, jadi nggak bisa bawain handphone yang baru. Tapi aku bilang ya sudahlah, nggak apa-apa, beli di sana aja gitu. Jadi beliau bilang mahal kalau beli di sini. Ya bener sih, di sana mahal dibanding di sini gitu. Jadi ya buat aku tetap aja mau handphonenya hilang ataupun beliau mau ngabisin uang bulanannya, buat aku nggak masalah karena beliau sudah tua dan saatnya beliau menikmati hidupnya gitu guys. Jadi buat kalian yang punya orang tua, sebagai saran aja, jangan sia-siakan waktu yang kalian punya. Selagi bisa, bahagiakan orang tua kalian agar kalian juga hidupnya enak dan selalu bahagia gitu guys. Kalian akan merasa berbeda saat kalian melihat orang tua kalian tertawa, dan itu akan menjadi kenangan. Sekalipun suatu saat beliau sudah tidak ada, mungkin kalian akan merasa selalu tersenyum karena mengingat kalian itu bisa tertawa bareng, cerita bareng sama beliau gitu guys. Karena selama ini aku sama nyokap aku itu selalu cerita, bahkan kalau nelpon itu bisa berjam-jam. Kadang-kadang aku sampai ketiduran, mau bilang udahan gak enak karena beliau udah sendirian gitu guys. Jadi ya selagi aku ada waktu, aku selalu nemenin beliau ngobrol panjang lebar. Walaupun kuping aku itu hanya sebagai pendengar, maklumlah kalau udah tua kan sukanya cerita mulu gitu guys. Tapi buat aku nggak apa-apa sih gitu, toh dulu juga orang tua aku udah pernah memperlakukan aku dengan baik gitu. Jadi ya mungkin saatnya kita harus membalas di hari tua beliau dengan memperlakukan beliau salah satu dari prioritas kita gitu guys. Sedih banget kan wajahnya. Nah di sini beliau tuh sudah beli handphone baru guys, dan udah seneng lagi dianya. Handphonenya bagus gitu katanya, udah lebih jelas dan juga masih belajar make. Maklum orang tua, dan orang tua aku orang tua yang buta huruf. Tapi setelah beliau tua, kita sebagai anak
mengajari gitu. Jadi ini beliau udah seneng banget dapat handphone baru, udah bisa ketawa, udah bisa buka-buka handphone, udah bisa cerita tentang teman-temannya, dan juga udah bisa ngerumpi di telepon sama temennya gitu guys. Jadi ya ngelihat orang tua aku bahagia tertawa kayak gini, aku udah bahagia banget, walaupun aku belum mampu memberikan kebahagiaan yang beliau minta. Nah, lihat kan, nyokap aku udah mainin handphone barunya dan udah senang banget. Dan aku juga ngerasa lega, udah nggak mikirin beliau kayak bengong, mikirin handphonenya yang hilang. Gitu guys. Jadi buat kalian, kebahagiaan orang tua itu adalah kebahagiaan yang paling berharga buat kita. Jangan pernah sia-siakan kesempatan yang kalian punya. Gara-gara corona biasanya aku selalu pulang, tapi karena sekarang musim corona, terpaksa deh aku nggak bisa pulang gitu guys. Seneng kan? Siapa sih yang gak senang melihat orang tuanya bahagia? Dan termasuk aku udah bahagia banget melihat beliau tuh tertawa gitu. Serasa bebannya itu berkurang guys, walaupun capek, tapi saat mereka bahagia kita juga udah bahagia gitu guys. Sini aku bilang taplak kakinya itu jorok sekali. Nah, kita tuh main tunjuk-tunjukkan kenapa taplak kakinya jorok kali gitu. Dan aku juga nunjukin telapak kaki aku yang bersih putih. Dan itu memang kita suka iseng banget gitu. Karena nggak ada hal yang paling menyenangkan selain bisa menjadi sahabat orang tua, bisa jadi teman untuk saling tukar pikiran dengan orang tua gitu guys. Jadi aku hanya selalu memanfaatkan waktu aku yang ada sama beliau, dan setidaknya aku udah menghibur walaupun belum bisa memberikan waktu di tahun ini, tapi melalui video call itu udah lumayan lah gitu guys. Dan aku udah senang banget. Pastinya dong, bahagia orang tua itu adalah bahagia kita juga, karena kalau kita nggak bahagia, orang tua juga nggak bakalan bahagia dan pasti mikirin kita yang lagi bersusah hati gitu guys. Jadi aku seneng banget melihat beliau udah ketawa, bisa mainin handphonenya lagi, bisa nerima telepon dari temennya. Lihat, handphonenya itu sibuk banget, hampir tiap hari temennya nelpon gitu guys. Katanya si mak-mak lagi ngerumpi gitu. Jadi ya kalau nggak ada pulsa handphonenya nggak mau dibawa. Katanya buat apa dibawa, orang nggak ada pulsanya, nggak bisa nelpon gitu. Tapi beliau masih belajar, pakai handphonenya belum bisa banget, maklum orang tua jadul guys. Tapi seperti apa orang tua kalian itu, kita berhak dan wajib membahagiakan beliau. Dan puji Tuhan, aku merasa sudah puas dengan memperlakukan beliau selama ini, yang selalu jadi teman sharingnya beliau, teman ceritanya, teman berbaginya beliau. Aku udah puas banget, sehingga aku nggak punya rasa penyesalan lagi di hidup aku
karena sudah membahagiakan orang tua, guys. Dan itu menurut aku hal yang paling penting dalam hidup kita. Jangan lupa doa orang tua itu adalah doa yang paling mujarab buat kita anak-anak, karena beliau tidak selamanya ada buat kita. Ada kalanya kita akan berpisah juga dengan orang tua kita. Jadi selagi bisa, kenapa enggak kita lakuin itu, guys. Nah, itu dia ceritanya, guys. Sampai dengan nangis lagi nih aku. Terima kasih, Tuhan telah memberikan aku orang tua yang super hebat sebagai single parent, dengan membesarkan anak-anaknya sendirian, penuh dengan tantangan. Dan juga beliau termasuk orang yang tidak bahagia di rumah tangganya, dan puji Tuhan sekarang beliau sudah bahagia di masa tuanya. Dan itu aku sangat bersyukur banget. Gitu, guys.